Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Oke, di video kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas adalah mengenai bangun ruang sisi datar. Tapi kita fokus untuk prisma dan limas. Oke, sebelum kita membahas materi prisma dan limas, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar untuk bab bangun ruang sisi datar membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kita fokus untuk prisma dan limas. Lalu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Fokus untuk prisma dan limas. Nah, untuk video kali ini yang akan dibahas adalah unsur-unsur dari prisma dan limas. Yang pertama, kita akan membahas tentang prisma. Nah, prisma itu seperti apa sih? Di sini ada macam-macam prisma. Yang pertama segitiga, ada segi 4 yang berwarna pink, segi 5 yang berwarna hijau toska, dan segi 6 yang berwarna hijau ini, serta yang lain sebagainya. Untuk penamaan prisma ini disesuaikan dengan bentuk dari alas atau tutup si prisma. Jadi definisi bangun prisma adalah bangun ruang yang alas serta tutupnya bentuknya sama. Contoh prisma segitiga di sini baik alas maupun tutupnya sama-sama segitiga. Selanjutnya, karena prisma banyak macamnya, kita bahas salah satu contohnya saja ya. Kita bahas unsur-unsur dari prisma segitiga. Baik, perhatikan gambar di bawah ini. Titik-titik yang berubah warna pada prisma di samping dinamakan apa? Ayo, masih ingat nggak? Karena ini materi sudah kakak pelajari waktu kelas 6 SD ya. Iya benar, jadi titik-titik tersebut dinamakan titik sudut ya, karena posisinya ada di sudut, di pojok, dan berupa titik. Jadi ada berapa titik sudut yang dimiliki oleh prisma segitiga? Ya sebanyak titiknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan F. Yang kedua, unsur yang kedua yaitu rusuk. Nah, rusuk itu yang mana sih? Yang merupakan garis-garis yang membatasi bangun ruang tersebut. Ada apa saja? Ada rusuk AB. Lalu ini BC. Selanjutnya AC, DE. Yang kelima rusuk EF. Selanjutnya yang keenam DF. Yang ketujuh AD. Dan yang ke-8 BE serta yang terakhir rusuk CF, sehingga pada prisma ABCDEF terdapat 9 buah rusuk yang tadi sudah kita sebutkan ya, yang ini. Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini dia nih bagian yang berubah warna di samping, ini merupakan unsur apa namanya ya? Oke, benar. Jadi bagian tersebut dinamakan bidang atau sisi. Nah, jadi ada berapa banyak sisi atau bidang pada prisma segitiga? Lihat aja yang membatasi dari kanan, kiri, atas, bawah ada berapa banyak. Nah, lalu ini untuk penamaan bidang disesuaikan dengan titik sudutnya tadi ya. Yang di bawah ini, sehingga nama bidangnya adalah bidang ABC. Nah, ini bidang ABC adalah sebagai sisi alasnya. Selanjutnya, yang ini adalah sisi atas, namanya adalah DEF. Lalu, yang ini sebagai sisi tegak, namanya BCFE. Selanjutnya, ini juga sebagai sisi tegak, namanya sisi ABED. Lalu, yang terakhir ada sisi tegak juga ADFC. Sehingga sisi atau bidang pada prisma segitiga ada 5, terdiri dari 2 buah sisi berbentuk segitiga sebagai alas dan atasnya yang sama besarnya, dan 3 buah sisi berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Selanjutnya, yang keempat, unsur dari prisma dari bangun ruang ini ada garis yang berubah warna tadi, merah ke hitam ini. Ini namanya apa?
Ya, benar, diagonal bidang ya. Jadi diagonal adalah suatu garis ya. Garis yang dihubungkan dari salah satu titik sudut ke titik sudut yang lain yang saling berhadapan. Jadi ada berapa banyak diagonal bidang pada prisma segitiga ini? 1 AE, lalu ada BD, lalu BF. Selanjutnya ada CE, ada AF, dan ada CD. Sehingga prisma segitiga memiliki 6 diagonal bidang, di mana diagonal bidang AE itu sama dengan BD, diagonal bidang BF sama dengan CE, diagonal bidang AF sama dengan CD. Kenapa bisa sama? Karena sepasang diagonal bidang tersebut berada pada bidang atau sisi yang sama. Berikutnya, unsur dari bangun ruang adalah bidang diagonal. Yang mana? Yang ini nih. Posisinya ada di dalam ruangan si bangun itu. Nah, jadi ada berapa banyak bidang diagonal prisma di samping? Yang ini. Yang pertama bidang diagonal ABF. Selanjutnya di bidang diagonal CDE, lalu yang ini bidang diagonal ACE, bidang diagonal BDF, bidang diagonal AEF, dan terakhir bidang diagonal BCD. Nah, sehingga untuk prisma segitiga memiliki bidang diagonal sebanyak 6. Hati-hati ya, membedakan bidang diagonal dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang adalah garis, kalau bidang diagonal adalah bidang, bentuknya bangun datar. Jadi bidang diagonal pada prisma segitiga berbentuk segitiga. Selanjutnya, jaring-jaring. Nah, jaring-jaring itu apa sih? Seperti ini ya ilustrasinya. Jadi kerangka yang menyusun dari bangun ruang tersebut. Untuk prisma segitiga bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Ya, ini lebih jelasnya seperti ini. Kalau prisma segitiganya namanya ABCDEF. Lalu dibuka menjadi inilah jaring-jaringnya. Dan ada jaring-jaring, bentuk jaring-jaring prisma segitiga yang lainnya. Oke, nah karena tadi kita bahas prisma segitiga, kita bisa menyimpulkan bahwa ada rumus untuk menentukan banyak unsur dari prisma. Karena prisma banyak macamnya, ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan segi n. Untuk menentukan banyak sisinya ada rumusnya seperti ini. Contoh prisma segi 4. Nah, karena sisinya ada 6, itu rumusnya selalu ditambah 2. Segi 4, kita lihat angka 4-nya, 4 ditambah 2. Nanti segi 5, berarti 5 ditambah 2. Jadi sisinya ada 7. Untuk rusuknya, segi 4 itu ada 12. Nah, ini berdasarkan namanya ya, angkanya itu dikalikan 3. Jadi 12 itu 3 dikali 4. Nanti prisma segi 5, 5 dikali 3. Banyak titik sudut juga seperti ini. 2 dikali n, diagonal sisi n dikali n dikurang 1. Contohnya prisma segi 4 dikali 4 dikurang 1 3, 4 kali 3 12. Diagonal ruang. Nah, tadi untuk prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang ya. Garis yang melalui ruang pada bangun ruang tersebut. Kalau prisma segitiga tidak mempunyai. Kalau prisma segi 4 memiliki 4 diagonal ruang. Oke, mari perhatikan gambar yang ada di sini. Inilah contoh-contoh dari benda-benda yang ada di sekeliling kita yang berbentuk prisma ya. Yang ini prisma segi 4, tapi lebih spesifiknya lagi ini prisma trapesium karena alasnya berbentuk bangun trapesium. Kan segi 4 ada macam-macamnya, ada trapesium, persegi panjang, belah ketupat, dan lainnya. Yang ini tenda berbentuk prisma segitiga. Lalu ini kotak snack Hello Panda berbentuk prisma, lihat atasnya. Seginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Lemari berarti prisma segi 4, kotak tisu juga. Ini coklat, Toblerone, dan kue cake ini potongannya merupakan bentuk prisma segitiga. Oke, kita lanjutkan. Untuk bangun ruang limas. Macam-macam limas pun sama seperti prisma ya, bergantung dengan bentuk alasnya. Untuk namanya itu disesuaikan dengan bentuk dari alas limas itu.
Di sini yang alas yang berwarna merah ini karena bentuknya segitiga jadi ini 5 segi 3. Lalu yang ini 5 segi 4. Berikutnya ini 5 segi 5 dan ini 5 segi 6. Tapi masih banyak lagi yang lainnya. Untuk limas bedanya dengan prisma, kalau limas atapnya itu mengerucut jadi satu titik, mengumpul pada satu titik. Kalau tadi prisma atasnya atau atapnya itu sama seperti alasnya, tapi kalau limas dia berupa titik. Selanjutnya, jadi untuk unsur limas yang pertama titik sudut. Nah, untuk limas tadi karena banyak macamnya, kita bahas salah satu saja ya, yaitu 5 segi 4. Unsur-unsur dari 5 segi 4. Yang pertama titik sudut. Gampang ya untuk titik sudut, lihat aja pojok-pojokan ini ada apa aja. Jadi untuk 5 segi 4 memiliki 5 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan yang di atas ini adalah T. Berikutnya, rusuk garis. Ada garis apa aja yang membatasi 5 segi 4 A, B, C, D, T? Ya, ada AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AT, rusuk TB atau BT, rusuk CT, dan rusuk DT. Sehingga limas segi 4 TABD memiliki 8 buah rusuk. Berikutnya, bidang atau sisi. Ya, inilah bidang ya yang berubah warna ini. Nah, sehingga ada bidang apa saja? Yang pertama yang sebagai alas adalah bidang ABCD. Lalu yang di samping ini tadi sisi tegaknya namanya TAD. Selanjutnya sisi tegak juga ATB atau TAB. Yang ini BCT atau TBC. Selanjutnya ada TDC. Sehingga prisma segi 4 memiliki 5 sisi atau bidang, di mana 4 buah sisinya berbentuk segitiga sebagai sisi tegaknya ya, dan 1 buah sisi berbentuk persegi panjang sebagai sisi alasnya. Yang berikutnya, diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya itu yang mana? Garis ya, garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Untuk 5 segi 4 berarti ada diagonal bidang yang pertama AC dan yang kedua BD. Jadi hanya ada 2 diagonal bidang, garis AC dan BD. Selanjutnya bidang diagonal. Pokoknya jangan sampai kebalik ya. Kalau diagonal bidang itu garis, kalau bidang diagonal itu berbentuk bangun datar. Yang mana kalau di 5 segi 4 ini dia yang berubah warna, inilah bidang diagonal. Sehingga nama bidang diagonalnya apa? Ada bidang diagonal tadi T, BD, dan yang ini nama bidang diagonalnya adalah TAC. Maka bidang diagonal pada limas di samping ini ada 2 bidang diagonal. Untuk jaring-jaring 5 segi 4 seperti ini. Kalau kita buka, maka menjadi kerangkanya seperti ini. Dan ada juga kerangka atau jaring-jaring yang lainnya. Yang terakhir inilah benda-benda berbentuk limas dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang di sebelah kiri ini adalah 5 segi 3 karena alasnya berbentuk segitiga. Lalu ini sebuah makanan nih, mendut ketan. Ini berarti karena ini bentuknya persegi atau segi 4, jadi limasnya ini limas segi 4. Selanjutnya ini adalah sebuah tempat wisata yang ada di Eropa ya, berbentuk limas segi 4. Lalu yang ini tenda, coba lihat sisi tendanya ini, berbentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini 5 segi 6. Piramida yang sudah terkenal bahwa itu berbentuk 5 segi 4, dan atap rumah juga berbentuk 5 segi 4. Baik, demikian yang sudah kita bahas, semoga bisa kakak pahami. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.